zakat itu artinya suci, zakat itu artinya tumbuh, zakat itu artinya berkembang. Orang yang melakukan zakat, dia akan suci hatinya, hartanya, dia akan tumbuh berkembang hartanya. Zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah untuk mensucikan fitrahnya, zakat mal untuk mensucikan hartanya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi fungsi zakat itu tutahhiruhum dan wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan. Ya itu. Nah, zakat ini rukun Islam ketiga. Jangan salah paham ya. Jadi urutan rukun Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat. Kadang-kadang nyebutin puasa ya. Sebenarnya zakat dulu, sebab dalam Al-Qur'annya aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Baru puasa Ramadan, dan yang terakhir menunaikan ibadah haji. Nah, zakat ini ya, ini sebelum jelasin ke bab ini, pasal ini. Jadi manfaatnya luar biasa bagi mustahik, bagi muzaki. Jadi ada dua, muzaki orang yang mengeluarkan zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Muzaki yaitu hartanya bersih, hatinya bersih, hartanya bertambah, hartanya tumbuh, hartanya bertambah. Jadi tidak ada orang yang melakukan zakat itu hartanya berkurang. Hatinya itu begitu, artinya itu pasti Allah berikan bertambah hartanya. Nah, kemudian bagi yang menerimanya, dia akan menjadi orang yang tidak iri, ya kan ya. Nah makanya dengan melakukan zakat ini ada kesetaraan, keadilan. Kekayaan ini hanya jangan kepada orang tertentu aja. Nah, negeri kita ini seandainya dulu kata sekarang sih sudah Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi ya, Ketua Basnas Nasional dulu, kalau udah nggak lagi. Seandainya seluruh orang kaya di Indonesia bukan zakat ini belum infak, belum sedekah, belum wakaf, cukup untuk melunasi hutang sampai berapa ribu triliun gitu kan. Waktu itu masih 6.000, sekarang udah 8.000 triliun. Hutang bisa lunas. Kalau seandainya orang kaya ini semuanya melakukan zakat yang hanya 2,5%. Bayangkan, saking dahsyatnya itu zakat itu. Nah karena itu zakat ini perintah Allah yang luar biasa, yang belum maksimal diberdayakan. Ini nanti di alumni ini kan zakat ini harus bisa dikelola. Ya, ada badan amil zakat. Nah, jadi banyak petugasnya di sana. Kalau bukan orang alumni ekonomi syariah siapa lagi? Ingat ya. Kemudian yang bisa untuk mengurus wakaf juga kan badan wakaf nasional. Jadi misalnya lapangan pekerja ASEAN ini bukan lagi bank, ya kan ya? Nah kembali lagi, nah zakat itu ya ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, sama-sama harta, sama-sama mengeluarkan. Gimana bedanya? Kalau zakat itu wajib, ya kan ya? Wajib bagi setiap individu dan tanggungannya, itu zakat fitrah. Kalau zakat mal ketika mencapai nisab dan haul. Nisab itu ukuran minimal dia mempunyai harta, itu sekitar 85 gram emas. Dikeluarkannya 2,5%, yaitu kalau infak. Nah infak ini mengeluarkan setelah dia mendapatkan rezeki, bisa gaji, honor, atau yang lainnya dia keluarkan, dan tidak dibatasi berapa persen, 2,5%, 10%,
mau 50%, mau 100% silakan. Siapa yang 100%? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang 50%? Umar bin Khattab. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Hai Abu Bakar, kenapa seluruh harta kau infakkan jalan Allah? Lalu bagaimana dengan istri, anak dan keluarga?" "Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah." Hebatnya iman itu. Abu Bakar, kita boro-boro ya, jangankan 100%, 50% itu masih berat. Jangankan 50%, 2,5% pun masih berat. Nah kemudian apa lagi? Sedekah. Nah, apa bedanya sedekah infak dengan zakat? Sedekah itu semua kebaikan, harta, jasa yang bermanfaat itu sedekah. Ya kan ya? Bukan hanya harta. Sedekah itu lebih umum, sifatnya lebih umum dari infak, lebih umum daripada zakat. Sedekah itu ya bisa tersenyum, itu sedekah. Jadi kalau ada tukang amin datang, ya senyum aja. Gua lagi sedekah. Ya, kalau gak punya duit, gua gak perlu senyum dulu. Sedekah itu nanti punya istri, gak punya duit, simpan aja istri. Mencium istri, sedekah. Oh ya, sedekah terus setiap hari. Kalau gak punya bini, jangan, karena gak boleh, ya belum saatnya sedekah. Sedekah itu luar biasa. Jadi sifatnya kebaikan. Zikir sedekah, salawat sedekah. Nah tadi kan itu mengamalkan itu dahsyat banget. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Seluruh dosa kita potong sebanyak miliaran. Hajat kita hari itu Allah kabulkan. Rezeki, ilmu Allah berikan. Minimal 33 kali, kalau bisa 100 kali. Ya, jadi kalau tidak ada tuh Rebo Kamis itu tidak ada kan? Rebo di kampung Pondok, Pondok Sari. Kalau Kamis di Gandaria kemarin sih ikut sendirian doang gitu. Nah itu baca itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi. Nah itu namanya sedekah, zikir sedekah. Ya, zikir sedekah. Jadi semuanya bisa bersedekah. Ya kan, ada sampah, taruh tempat sampah, sedekah, ya kan? Ada kamar mandi, ya kan? Kotor, bersihin, sedekah. Ya itu namanya sedekah, itu umum sifatnya. Jadi apa ya? Melihat sesuatu yang gak beres nih, baik di sini dimanapun, ya langsung sigap, Jadi nggak bisa diem dalam itu supaya bermanfaat. Itu sedekah. Artinya ada zakat, ada sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Wakaf. Nah ini konklusi. Tidak ada orang infak, ya kan ya? Wakaf. Yang doa ini supaya dia sering kotor banget nih. Kalau dicek terus udah berkali, udah 3-4 kali apa nih? Kotor terus kan? Emang putih jadi kotor terus. Pengennya solusinya adalah dengan di keramik. Nah, jadi keramik bukan hanya di sini, tapi di tembok-temboknya ini di keramik ini. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki lewat hamba-hamba Allah yang dermawan. Nah itulah wakaf, ya. Ya mudah-mudahan diberikan kelancaran terus ya. Nah kembali lagi, jadi kita ke pasal ini, baru masuk ke pasal ini. Jadi ada zakat, ada infak, sedekah, ada wakaf. Nah wakaf itu sedekah jariyah, ya. Pembangunan pesantren, madrasah, kemudian jalanan, jembatan, Al-Quran wakaf, kemudian masjid, apalagi itu wakaf. Faslun al-amwal allati tarzuqi zakatu sita anwa'in. Harta-harta yang wajib dizakatkan itu ada 6 macam. Pertama, hewan ternak. Ya, hewan ternak, kambing. Ya misalnya kambing, ya hewan ternak, ya itu mana nanti khusus ya. Ini kan masih secara umum. Semua hewan ternak ini wajib dizakatkan. Ya, nakdan ini adalah emas perak. Ya, emas perak ini yang tidak dipakai ya. Jadi kalau emas yang dipakai itu tidak wajib dizakatkan.
kita kaya jangan pakai emas. Emas itu ya perempuan boleh. Wal mu'assarat, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, misalnya tumbuh-tumbuhan itu bisa kebun gitu ya. Ya pertanian ya, padi misalnya ya. Wa amalu tijarah, harta dagangan. Nah, harta dagangan ini misalnya ya punya warung, ya kan ya, punya minimarket, punya supermarket, apalagi nah itu bayangkan minimarket jumlahnya berapa ribu ya, berapa juta, itu omsetnya, masya Allah. Jangankan itu, ini toko-toko kecil, namanya toko Madura itu, omsetnya itu rumah-rumahnya, viral kan rumah yang punya itu, mewah, masya Allah. Ya, maka nanti mudah-mudahan nih, ya kan lantai 2, 3 udah selesai, tinggal rapihin. Nah, lantai pertama kita mau membangun warung-warung situ di pojok itu yang ada motor yang belum diperbaiki itu ya, motor jelek itu. Nah, inilah santri kalau Bung Salim nanti ini yang punya apa namanya, punya kreativitas, bikin apa, warung apa kira-kira ya, bisa-bisa nanti seluruh di sini gak usah bayar sama sekali. Kenapa? Karena udah bisa memanfaatkan lahan yang ada nih, ya kita bikin ruko di sini nih, ya kan? Untuk apa? Untuk operasional, bayar listrik, operasional, bayar wifi, ya kan ya? Iya. Nah, mudah-mudahan cepat ya bisa ya kan? Ya kan di lantai terakhir tuh, udah bangun itu ruko kecil, ya. Tapi juga apa? Warung apa? Gitu kan. Siapa yang jualin ya? Kamu ganti-gantian. Ada piketnya nanti kan? Ya mau ya. Akhirnya kita kan punya, bisa membiayai sendiri, bisa jadi nanti kalau pinter gitu ya. Banyak kan sekarang orang-orang yang muda-muda itu ya, kreativitasnya dia dalam membangun bisnis itu kan, ya kan, masya Allah ya. Itu yang Abi kirimkan tuh, ada tukang bakso jadi dokter, ya kan ya, yang di grup rumah santri itu kan, itu di mana, di Ciamis Bandung, dia jualan bakso dari kuliah S1, dia sendiri enggak S2, S3, dokter, sampai sekarang masih jualan bakso, tapi tetap ngajar jadi dokter, subhanallah. Nah itu kreativitas, karena luar biasa semangatnya itu, ya Allah. Jadi nggak mengharapin beasiswa kuliahnya. Mudah-mudahan nanti bisa begini ya teman-teman nih ya, yang tinggal di sini bisa itu manfaatin yang ada, mudah-mudahan ya. Kemudian ya apalagi nih ya, wajibnya adalah apa, 1/4 ya, 10 apa namanya, 1/4 rubu muslim, 1/4 kimat yang urut tijarah, kemudian harta tijarah ya, apa namanya, harta dagangan tadi 1/4 ya. Kemudian warikas wal ma'dun, dan rikas ini harta terpendam, harta karun lah kira-kira begitu. Itu juga ada zakatnya. Wa ma'dinu, dan hasil tambang. Artinya semua itu ada zakatnya. Bahkan ada zakat profesi sekarang. Profesi apapun ada zakatnya. Sebagai ustaz, sebagai dokter, hakim, jaksa, pengacara, ada zakatnya. Zakat profesi namanya, ya kan? Apalagi kalau ustaz yang terkenal, yang tarifnya itu 10 juta gitu minimal, masya Allah. Saya tahu ya, kalau ustaz yang sudah di TV itu pakai tarifnya 10 juta, bayangkan, masya Allah. Itu dalam kota, luar kota lebih dari itu, belum tiketnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa paham dari pasal ini. Insya Allah besok hari Sabtu kita hadis